Jadi dulu awalnya bank sampah itu karena adanya perlombaan dari salah satu CSR yang ada di sekitar kita. Namun setelah perlombaan itu menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat untuk meneruskan kegiatan bank sampah ini. Sebelum program September 2021 kita laksanakan, itu hampir 100% sampah organik rumah tangga dan UMKM yang ada di sekitar kita itu dibuang ke TPS. 1 bulan itu sekitar 1,5 ton. Tapi dengan adanya program RT bebas sampah dan rumah magot, alhamdulillah kita sudah menyerap hampir 85% sampah organik tersebut. Setelah setahun berjalan, kami melihat tidak ada perkembangan, maka kami ambil alih sesuai kesepakatan pengurus, kita ganti nama dengan nama Bank Sampah Unit Kenanga. Salah satu pengembangan dari Bank Sampah Unit Kenanga, pertama, emak-emak peduli sampahnya dengan RT bersihnya, kedua, budidaya magot, dan ketiga yaitu KWT, kelompok wanita tani. Program di situ kami tidak hanya mengolah sampah anorganik, Bank Sampah Unit Kenanga juga mengolah sampah organiknya. Nah, mulai situlah kita mengelola sampah dari rumah tangga yang ada di sekitar kita. Kita bekerja sama dengan ibu-ibu Dasawisma Matahari. Nah, yang lebih populer dikenalnya sebagai emak-emak peduli sampah. Dari rumah magot sendiri, itu kita menghasilkan magot untuk pakan lele. Sementara kasgot kita gunakan sebagai pupuk organik kelompok wanita tani. Nah, dari sana kita bisa panen sayuran. Sayuran ini bisa kita jual, bisa juga dikonsumsi untuk anggota, bahkan juga kita bagikan ke warga. Moto kita itu adalah waste for food. Sehingga yang keluarnya sampah dari rumah dan kembali ke rumah itu dalam bentuk makanan, apakah sayuran, lauk pauk, atau mungkin dana untuk pembiayaan. Para nasabah bisa menyetorkan sampahnya menjadi tabungan. Kebetulan kita sendiri memiliki namanya loket PPOB. Jadi kami membuat program bayar pembayaran PDAM, listrik, BPJS dan sebagainya itu menggunakan sampah. Jika nanti nasabah memerlukan untuk biaya sekolah ataupun hal-hal keagamaan, nah dari uang tabungan sampah itu bisa dimanfaatkan. Di dalam hal ini program Bank Sampah itu agar perekonomian di wilayah RW1 itu berputar. Kita juga terus mendidik anak-anak agar mereka juga membiasakan diri tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga siapkan tempatnya yang namanya drop box. Jadi anak-anak ini ketemu sampah plastik, mereka otomatis akan mengambil dan menempatkannya di dalam drop box. Bahkan kita juga mensosialisasikan ke tingkat RW-RW yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terbentuk 2 bank sampah. Bank sampah di RW 5 itu Sri Kandi, dan bank sampah di RW 6 itu namanya Bank Sampah Azalea. Karena kita berbasic kegiatan di sosial, non-profit, tapi kita tidak memungkiri bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kan perlu ada biaya. Kita mulai melirik tempat-tempat usaha yang ada di sekitar kita. Kebetulan tempat-tempat usaha ini adalah tempat-tempat usaha yang baru dibuka. Kita langsung merapat untuk mengelola sampahnya. Dari hasil penjualan anorganik dan magot dan kasgot, itu kita gunakan untuk menjaga lingkungan, memperbaiki lingkungan, dan untuk kesejahteraan pengurus itu sendiri. Khusus dari keuntungan dalam hal ini anorganiknya, setiap bulannya 100.000 untuk kepentingan posyandu. Kita berharap masyarakat itu menyadari ya, bahwa sampah kalau kita kelola dengan baik bisa memberikan dampak ekonomi, bukan hanya bagi pengurus, bahkan juga bagi warga masyarakat.
Sehingga bank sampah itu tidak hanya murni sebagai profit oriented, tapi semua penghasilan dikembalikan lagi ke masyarakat yang akan menikmati hasilnya. Semoga langkah kecil yang kami lakukan ini memberikan dampak yang signifikan ke daerah-daerah lain yang ada di Kota Bogor.